Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-32. Ibrani 11 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan segenap kebenaran firman Tuhan dengan setia dan rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema yang diberikan Simson, seorang nasir Allah. Nah, yang jadi pertanyaan berbicara tentang tokoh iman, tentunya di dalam pemikiran kita, dia adalah sosok yang baik, yang jalannya mulus, yang tidak pernah gagal ya. Tetapi jika kita melihat dengan lebih teliti lagi, ternyata para tokoh iman adalah manusia biasa seperti kita yang penuh dengan kegagalan, penuh dengan pergumulan, bagaimana menghidupi imannya. Nah, khusus untuk Simson, apakah si penulis kitab Ibrani ini nggak tahu track recordnya, rekam jejaknya, kok bisa dia masuk di dalam jajaran saksi iman. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan sekilas sedikit tentang Simson, kita coba membaca Ibrani 10 ayat 39. Ibrani 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, di dalam ayat 39 di Ibrani 10 ini mendorong kita, juga mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya Tuhan, dan bukan orang-orang yang mengundurkan diri hanya oleh sebab pergumulan hidup. Ya. Nah, ini menjadi titik awal bagi kita ketika kita melihat track record rekam jejak dari Simson, ya, itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Hakim-Hakim mulai pasal yang ke-13, 14, 15, 16 sampai dengan matinya. Jadi Simson ini salah seorang hakim yang dipilih Tuhan ya. Tetapi di dalam masa kehidupannya kita melihat sungguh kontradiksi. Bagaimana dia dalam tanda kutip tidak mengikuti aturan Tuhan. Ya, seorang nasir Allah harusnya begini, harus begitu, tapi dia akhirnya dalam tanda kutip kok melanggar semua. Ya, kita melihat dulu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi jelas di sini bahwa kehadiran Simson ini merupakan
kehendak Tuhan. Dia sudah dipilih sejak dari kandungan sebagai nasir Allah. Nasir Allah adalah orang yang didedikasikan, dipersembahkan, diabdikan kepada Tuhan. Nah, salah satu tanda seorang nasir itu dia tidak boleh minum minuman yang beralkohol, anggur, tidak boleh menyentuh mayat, dan juga apa istilahnya apa ya, tidak boleh mencukur rambutnya. Nah, semua ini dilanggar oleh Simpson ketika hidupnya. Ya, jadi kita kalau melihat sini, kita belajar untuk melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan seseorang. Ya, bisa saja Tuhan itu memakai seseorang yang kurang, ya dalam tanda kutip tidak setia, tetapi Tuhan itu setia di dalam melaksanakan rencana penyelamatannya. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika si Simpson masih dalam kandungan, Tuhan sudah pilih dia, Tuhan sudah menetapkan dia sebagai nasir, dan dia sebagai penyelamat Israel dari tangan orang Filistin. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, loh terus bagaimana ini contoh imannya? Apa yang kita contoh dari Simpson ini? Nah, kalau kita Bapak Ibu baca di dalam mulai ayat 14, pasal yang ke-14 itu dimulailah ulah dari Simpson, bagaimana dia meminta menikah dengan gadis Filistin. Menikah itu baik, menikah tidak salah, tetapi yang salah di sini si Simpson ini menikah dengan orang kafir. Nah, itu salah sekali. Itu perbuatan yang melanggar. Kemudian dia juga melakukan segala sesuatu yang melanggar etika ya, kesusilaan ya, dengan pelacur dan segala sesuatunya. Ya, Simpson dalam tanda kutip tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan memakai dia, dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 itu, ayat yang ke-31, kita baca ya, Hakim-Hakim 16 ayat 31, sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Bayangkan 20 tahun Tuhan memakai dia sebagai hakim, tetapi 20 tahun itu juga dia melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Nah, terus bagaimana kita belajar dari si Simpson ini? Ya kalau kita melihat di sini bahwa ada beberapa hal yang boleh kita lihat, kita belajar ya. Tadi sudah disebutkan di Ibrani 10 ayat 39, kita adalah orang percaya, kita bukanlah orang yang mengundurkan diri. Ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi, loh kok contohnya kayak gini sih, saya enggak mau ikut Tuhan Yesus. Ada contoh seperti ini, bukan seperti itu. Tetapi ada pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita, pelajaran berharga, pelajaran iman yang berharga kita bisa melihat dari sini. Belajar dari Simpson, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kemauan kita. Ya. Jadi dari belajar di sini, dari Simpson ini kita bisa belajar betapa pentingnya kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya kita mencari hikmat Tuhan, bukan pengertian pribadi kita. Seringkali kita melihat di sini Simpson, aku melihat gadis ini maka aku harus mau gitu ya. Aku harus menikah dengan dia, dengan pemikiran dia, padahal itu orang Filistin. Ya, jadi kita belajar di sini betapa pentingnya mencari hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan didapat dari firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang memulai pengalaman, mengalami
hikmat Tuhan. Ya, yang pertama tadi betapa pentingnya kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Yang kedua, betapa penting mencari hikmat Tuhan, bukan dengan pengertian kita. Kemudian yang ketiga, belajar dari Simpson, kita bisa melihat betapa pentingnya mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan pribadi kita. Nah, Simpson tahu bahwa kekuatannya itu ada di dalam rambutnya itu ya. Dia sampai 3 kali dikatakan mengecoh si Delila. Oh iya, ini kekuatan saya itu bisa hilang dengan pakai tali ini, tali itu. Dia mengandalkan kekuatan itu. Tetapi ketika dia tidak turut, tidak mengikuti kehendak Tuhan, dia memberitahukan bahwa kelemahannya itu ada di rambutnya, maka seketika itu juga, maka kehilanganlah dia kekuatannya. Bagaimana kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan pribadi kita. Di akhir hidupnya kita bisa melihat bahwa Simpson di tengah-tengah matanya yang buta, ya dicungkil ya, dia tetap tanda kutip melaksanakan misinya sebagai hakim Tuhan, hakim Israel, yaitu bagaimana dia melawan orang Filistin. Di tengah-tengah perayaan di kuil ya, yang di ayat pasal 16 itu, di kuil orang Filistin itu, ada begitu banyak orang Filistin di situ. Di tengah-tengah kekuatannya yang sudah dipulihkan, di mana rambutnya yang dicukur itu mulai bertumbuh, maka dia berseru kepada Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat 28, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Tuhan tetap setia untuk panggilannya. Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan dari si Simpson. Ya, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan itu yang menjaga, Tuhan yang setia terhadap semua orang yang dipilih dan dipanggilnya. Jadi belajar dari Simpson ini bukan kita belajar bagaimana ulahnya, tetapi kita belajar bagaimana kita berhikmat sebagai orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Belajar untuk tidak seperti yang dilakukan oleh si Simpson. Betapa pentingnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, betapa pentingnya mengikuti kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Ya, seringkali panca indera kita dalam tanda kutip itu mengecoh kita, oh ini lebih baik kok, aku pilih ini, aku pilih. Tetapi belajar dari firman Tuhan, kita kembalikan. Bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar sesuai dengan pilihan Tuhan? Apakah ini benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana mencari hikmat Tuhan. Lebih penting dari pengertian pribadi kita. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajar kita, mendorong kita untuk tidak mundur,
walaupun mengalami pergumulan, walaupun mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan hikmat dari Tuhan, bukan kehendak kita, mengandalkan hikmat dari Tuhan, bukan dengan pengertian kita. Kita melihat di dalam Ibrani, ini ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan